الله بلا نقصان وسلام ربي مدى الأزمان فصلاة الله بلا نقصان وسلام ربي مدى الأزمان على المصطفى ولد العدنان وصحبه هم أهل الرضوان على المصطفى ولد العدنان وصحبه هم أهل الرضوان الشهر عظيم شهر رمضان الشهر الكريم جاء بالغفران الشهر عظيم شهر رمضان الشهر الكريم جاء بالغفران. Amma ba'du, kita masuk ke part 2 ya. Singkat saja. Jadi dari penjelasan tadi di part 1 di bab 2 ini kita dapat memahami bagaimana sih konstruksi ketiga tingkatan puasa dalam konsep Al-Ghazali. Gitu ya. Kan banyak mempelajari bukunya tuh. Bestseller lagi bukunya ya. Ihya Ulumuddin. Seakan-akan mengandaikan idealitas puasa agar benar-benar menjadi satu lompatan ibadah yang sangat khusus antara hamba dengan Robnya. Suatu ibadah yang benar-benar hanya dipersembahkan hanya kepada Allah. Tidak ada faktor lain, saya rajin puasa nih, saya tuntaskan 30 hari supaya dapat ini, enggak. Karena puasa itu suatu kewajiban yang harus diamalkan dan manusia dibumikan itu harus puasa. Jadi enggak ada embel-embel. Suatu ibadah yang benar-benar hanya dipersembahkan kepada Allah, bukan yang lainnya. Karena itu disebut pahalanya dariku. Betul kan? Nah, seperti termaktub dalam sebuah hadis qudsi. Kullu amalin insani li nafsihi illa syaumu li ana syaumali wa an udzubihi. Setiap amalan manusia untuk dirinya, betul? Ya. Salat untuk dirinya, zakat untuk dirinya. Kecuali puasa. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjar amalannya. Maka perlu mendalami puasa itu dalam konteks rohani. Jadi jangan hanya mengambil puasa ini rahasia. Tapi kita mengamalkannya tidak berbarengnya dengan puasa bil khusus. Ya sama juga bohong. Jadi hadis tadi mengisyaratkan bahwa untuk bisa mendekati yang maha suci, seseorang harus mensucikan dirinya. Lahir wal batin. Pasti. Puasa harus benar-benar menjaga kualitas lahir maupun batin secara benar. Insya Allah dapat bersanding dengan al-haq dalam konteks rohani. Seperti nasihat seorang ulama yang dikutip oleh Al-Ghazali, ulama awaliyun. Madam Allah abdul mulabutuhan bigairillah fa innahu la yastahiqu an yaqtaribu minhu wa yakuna bijiwarihi qabla an yutahira qalba min ghairihi. Selama hamba masih dikotori oleh selain Allah, ia tak pantas mendekat dan bersanding dengan saya al-haq sebelum mensucikan hati dari selain dia. Itu makanya yang disebut thayyibah la ilaha illallah kita awali. Nah, oleh karena itu Allah tidak akan menganggap bau mulut orang yang berpuasa, bahkan akan menggantikannya dengan aroma misik. Di sini kita udah paham. Enggak dipandang itu lahiriahnya. Ya. Namun bagi Allah yang terpenting kan kualitas kebersihan laku jiwa di waktu kita menjalankan puasa. Itu poinnya. Kita menahan lapar minum, tapi kita menggerutu, mengeluh ya repot. Betul kan? Kotornya tubuh dapat dibersihkan kan? Dengan apa? Nah, disucikan dengan air. Tetapi kotoran hati,
Qalbu, jati diri manusia. Karena dominasi perbuatan tercela harus disucikan yang disebut dengan air kurba. Itulah kurba, kedekatan kita kepada Allah. Dan yang keduanya inaba, ada kaitan dengan talqin, pertobatan. Makanya di awal setar puasa tobat aja dulu. Pintu awal 10 hari. Ini kan masuk 7 nih. Pintu tobat itu inaba. Selain itu untuk menjangkau kedekatan kepada Allah yang disebut kurbah tadi, tidak serta-merta hanya menahan lapar dan dahaga aja. Juga harus memastikan kehalalan makanan. Yang dimakan ini benar nggak? Yang kita konsumsi itu benar nggak? Walaupun halal. Karenanya makna at-thayyibah di Al-Baqarah 172 itu berarti harus halal dan baik. Betul kan? Betul, itu halal. Rendang halal. Kali kalau dapatnya kita nggak tahu kan. Dari nipu orang, dari orang yang tersakiti. Nggak juga bagus untuk dimakan. Ikra dulu deh Ikhwan, Al-Baqarah 172, konsep pemahaman yang lebih dalam begitu, dikaitkan dengan puasa. Coba kalau dikaitkan dengan hal yang biasa, jadi aneh. Dibaca Al-Baqarah 172 deh. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Makanan yang thayyib disandarnya kepada apa? Jika kamu benar-benar menyembah Allah, bayangin tuh. Berarti keinginan Allah itu dapatnya baik enggak? Betul kan? Itu maknanya, dan ini kental sekali kaitannya dengan puasa Ramadan. Hati-hati makanan Ramadan. Takjil itu bukan makanan ya. Jangan salah ya, takjil itu bukan makanan. Ya. Coba lihat ya di kamus. Orang Arab kalau nyebut takjil itu cari makanan, itu diketawanya orang Arab. Nanti sampai ke perkara itu. Ya. Jadi udah jelas ya. Makanan yang baik menjadi fondasi utama bagi perjalanan suatu golongan, terutama perjalanan ruhani dalam konsep kita berpuasa. Setuju? Selektif. Jadi jika pun ada seorang hamba mendirikan sholat, laksana sholatnya budak, dalam arti begitu, khusyuk, masyuk, hal itu tak akan berguna selama dia tidak mengetahui apa yang masuk dalam perutnya. Walaupun khusyuk. Karenanya manusia yang paling cepat menyeberangi titian akhirat, kata Nabi, adalah yang paling wirai terhadap urusan duniawi. Sampai hal syubhat dia tidak mau makan. Kalau nggak jelas dapatnya. Itu yang paling cepat. Dan wirai dengan menahan lapar bisa menjadi kunci perjumpaan dengan Allah. Ini ada firman-Nya dalam hadis qudsi. Ya abdi zayyun wasawatarani wa usawasufatu arifun wa kunuriyanan fasawatasilun. Hai hambaku, laparkanlah dirimu, ya, niscaya kau melihatku. Lapar gimana? Ya, jangan menduakan Allah, itu udah termasuk satu aja. Bersikap waralah, pasti kau mengenalku.
Telanjanglah dari dunia, niscaya kau akan sampai kepadaku. Hadis Sahih, banyak perawi. Maka dari itu Al-Ghazali juga nggak salah ya, menyarankan dalam kitab Minhaj Al-Arifin. Nah, itu referensinya. Dalam puasa tekan hawa nafsu. Sekali lagi, tekan hawa nafsu, termasuk nafsu untuk memperoleh imbalan. Sepakat? Nah, sebagaimana isi dari bukunya yang berjudul Minhaj Al-Arifin adalah sebagai berikut. Anu simpulkan nih. Ya. Agak panjang tapi anu baca dulu. Ida samata tauni kabasa sawawati. Syahwat maksudnya. Min muhtalafi syahwati. Li anna sauma wa annahu tadmiru syahwati. Innahu yahtawi ala syafa'il qalbi. Wa yatani bil jasadi. Wa yudakiruna bi amali khairil lil faqarai. Wa hada kuluhi likaina udihu laula subhanahu wa ta'ala. Washkuruna ni amahul mutanawi'ata. Wa hariful hisabi. Fatiatullah laka taufikun. Yumkinuka minasyiyami azamu min syukril ni'amati. Wa syiyamika aladi fil azrumunhu. Itu kitabnya. Artinya jika engkau berpuasa, berniatlah untuk mengekang nafsu. Itu poinnya dulu. Dari berbagai keinginan. Kekang. Nah, jangan terbalik nih. Ya Allah, saya berpuasa, mudah-mudahan saya diridhoi dapat mobil. Aduh, ada repot nih. Enggak tepat tujuannya, ya. Karena puasa berarti musnahnya kehendak nafsu. Itu kata Al-Ghazali, dan ini benar loh. Ia mengandung kejernihan hati karena puasa itu menguruskan badan dan mengingatkan kita untuk berbuat baik kepada kaum fakir. Itu semua tak lain agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas berbagai nikmat yang Dia anugerahkan dan meringankan hisab. Maka anugerah Allah berupa taufik yang menjadikanmu mampu berpuasa, itu anugerah. Itu lebih besar dibandingi mensyukuri nikmat yang sudah dapat dan puasamu yang menuntut balasan darinya. Kebayang puasanya orang dulu? Waduh, berat ya. Nah, ini kan harus disampaikan. Akhir kalimat yang perlu kita mesti poinkan dari catatan kitab Minhaj Al-Arifin Al-Ghazali ini adalah menarik sekali ini. Untuk kita cermati bahwa kemampuan kita berpuasa itu penting untuk kita syukuri. Kita bisa berpuasa penting untuk kita bersyukuri dalam konteks puasa yang sempurna. Jadi bersyukur atas nikmat Allah kita bisa berpuasa, bisa bertolebul ini, bisa mendapat ini, alhamdulillah deh. Betul kan? Nah, itu nikmat Allah. Sekaligus mensyukuri karena kita telah memampukan untuk melaksanakan puasa dengan sepenuh hati. Bahkan yang lebih penting, bahwa mensyukuri puasa tanpa pretensi imbalan itu lebih besar dari segala nikmat yang lainnya. Karena puasa yang diterima oleh Allah menjadi persembahan terbaik, menjadi rahasiaku dan aku yang membalasnya. Itu maksudnya. Nah, jadi spirit Ramadan dengan berbagai ajaran dan hikmahnya perlu anu sampaikan dulu. Karena kalau kita mendapatkan dari luar kok jadi seperti syiar yang sifatnya lahiriah aja dan umum. Nah, jadi spirit Ramadan itu ajaran dan hikmahnya memenuhi ruang semesta manusia seharusnya. Hari-harinya tampak begitu tenang, lenggang, harus kita rasakan. Bukan dalam kesusahan. Tak ada kekacauan di ruang-ruang sosial. Kok semakin ramai kekacauan. Jangan-jangan berkah puasa kita banyak yang munafik, kan gitu. Itu yang kita takutkan. Nah, tak ada kegalauan, gundah gulana. Jadi seakan dunia berjalan sangat pelan dan nyaman. Itu kan Lailatul Qadar sebetulnya. Ya kan? Mungkinkah ini efek dari puasa yang melemahkan jiwa-jiwa rendah manusia? Memang betul. Kalau kita lemahkan pasti ada ketenangan atau menguatkan tekadnya guna memenuhi panggilan takwa. Secara firman, menahan diri dari bergejolaknya nafsu
perang batin melawan tirani ego. Nah, apakah sampai situ kita puasa? Segala ibadah tak lain untuk menjalankan kewajiban. Betul. Khususnya puasa. Lebih dalam daripada itu, ia menjadi ekspresi kesyukuran manusia atas karunia kehidupan melalui ragam ibadah. Allah mengajarkan manusia bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih atas segala hal yang baik dari sisi pemenuhan materi maupun sisi ketenangan dan ketentraman yang tersembunyi dalam jiwa kita. Jadi bagi kaum sufi, orang yang mendalam puasa lebih rohani. Ibadah tidak sekedar pemenuhan kewajiban. Puasa tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban saja. Ibadah puasa merupakan ekspresi cintanya kepada Rabb tanpa batasan. Sekaligus menjadi hal penting yang meliputi diri dan dunianya. Tiada hari terlewati dan waktu terlampaui tanpa ibadah. Dan itu akan nyaman. Sehingga ia akan tetap beribadah untuk membuktikan cintanya tanpa terikat dengan janji pahala, janji surga, ancaman dosa, tak terkecuali hanya ada ibadah puasa. Jadi tidak ada takut. Jadi puasa telah menjadi aspek utama dalam rangkaian ibadah umat Islam. Tanpa ibadah yang satu ini puasa, keberislaman kita akan dipertanyakan. Sekali lagi, keberislaman kita akan dipertanyakan oleh Allah. Ia menjadi tak sempurna. Sebegitu pentingkah puasa itu? Bahkan jauh sebelum ditetapkan syariat Muhammad, puasa telah menjadi bagian ibadah kaum-kaum sebelumnya. Seperti syariat kaum Nabi Nuh alaihissalam serta umat Nasrani dan Yahudi. Lantas ada apa sebenarnya dengan puasa? Memang puasa secara sederhana sekedar menahan lapar dahaga, betul. Dan kemaluan, betul. Namun justru menahan sesuatu itu lebih menyedihkan daripada kebolehan yang kita dapatkan. Larangan mengundang penasaran. Semakin kita dilarang, maka bertambah rasa ingin tahu manusia, kan? Kodratnya begitu. Karena selain menahan, puasa sejatinya membunuh ego. Ego manusia ditekan untuk tidak memenuhi keinginannya, melainkan sebatas mempersiapkan bekal kebutuhan perjalanan kita, puasa kita hingga maghrib menjelang. Karena itulah ibadah puasa ini dijelaskan dalam suatu hadis dari Rasulullah menyatakan asyamu nisfus sabri, puasa adalah setengah kesabaran. Juga hadis sahih lainnya as-sabru nasful imani, kesabaran adalah setengah dari keimanan. Karena keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan-amalan lainnya, seperti firman-Nya dalam hadis qudsi, as-saumuli wa ana ujibihi binafsi. Puasa itu untukku dan aku mengganjarnya secara pribadi, itu kata Allah. Sebab di dalam puasa manusia diuji kesabarannya. Sabar dalam menjalani perintah ketakwaan kepada Allah dan sabar menjalankan larangannya. Karena ketika puasa hati kita senantiasa berontak untuk mempertanyakan manfaatnya apa sih. Hati serasa mengajak berdebat tentang arti ibadah ini. Kenapa harus menahan? Kenapa tidak boleh melakukan ini dan itu? Kenapa tak boleh makan dan minum? Untuk apa dan siapakah ibadah ini? Dan seterusnya dan seterusnya. Karena dalam konteks ini sabar itu terbagi dua. Satu, sabar atas musibah. Dan ini baik. Akan tetapi yang paling utama adalah sabar dari perbuatan maksiat. Karena yang terakhir ini akhirnya akan memperoleh kemenangan, kesuksesan. Sementara pelakunya akan mendapatkan jejak-jejaknya di dunia sebelum hari kiamat. Dan pada hari kiamat dia akan memperoleh pahala surga. Itu sebabnya Allah berfirman, Ali Imran 3:200. Ini tutup kaji. Dibaca.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Renungkan, Ali Imran untuk ayat apa? Amalan puasa kan? Betul kan? Ujungnya kan takwa. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, lahir wal batin. Jadi poin sabar itu yang paling tinggi, bersabar tidak berbuat maksiat. Hati-hati beresiko di bulan Ramadan itu. Tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Nah, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi takwa untuk orang yang berpuasa, insya Allah menjadi orang bertakwa, antum beruntung. Dunia wal akhirat. Jadi orang banyak sial di kehidupan setelah puasa ini karena puasanya nggak didalami, nggak diilmui. Itu konteksnya. Allah itu sayang. Bayangin ke fadilah puasa itu, diturunkan petunjuk untuk kita, iya kan? Ditahan nafsu kita yang mengamalkannya untuk kesehatan kita dalam konteks banyak. Mana ada ajaran agama yang seperti ini? Jadi sabar dalam puasa, menjelaskan dulu ya, jadi nggak ditutup nanti takut gantung nih ya. Gini. Sabar dalam puasa berarti sabar dalam menjalankan takwa. Sekaligus sabar dalam rangka menjaga diri dari kemaksiatan. Dengan begitu kita membunuh ego kan? Iya kan? Nggak boleh dihabisin. Dengan membunuh ego secara tidak langsung kita telah menjaga hati dari sakit. Hati bisa sakit karena poros segala penyakit tubuh apa? Di hati, kendalikan. Jadi puasa secara rohani penting. Dan itu poinnya. Maka tak heran ada ungkapan begini nih. Bisuratin fahuwa sayyun. Berpuasalah maka itu menyehatkan. Konteks sehat ini kan ke hati juga. Bukan lahir aja. Sebab dengan puasa kita mengendalikan aspek lahiriah dan batiniah secara bersamaan. Termasuk mengendalikan ego yang berpotensi menyengsarakan hati. Jadi di antara ego atau hasrat untuk menceritakan ibadah kita kepada orang lain juga nggak bagus. Jikalau ibadah lainnya dapat disaksikan oleh orang lain, maka puasa tak ada yang mengetahui kecuali pelaku dan Allah kan. Oh puasa saya ini dapat malam Lailatul Qadar, wah kaca juga tuh. Nggak bisa begitu. Ya, jadi disinilah adab rabu-rabu dalam berpuasa kita harus pahami dalam konteks yang lebih benar. Jadi jikalau ibadah lainnya dapat disaksikan oleh orang lain, maka puasa tak ada yang mengetahui kecuali diri kita yang berpuasa dengan Allah kan. Nah, karenanya puasa untuk melemahkan nafs. Nafs mendorong manusia untuk melakukan segala yang mudah, nyaman, atau menyenangkan daripada yang benar. Dengan puasa maka kebutuhan tidak serta-merta kita penuhi. Mengendalikan perintah tirani nafsu untuk memenuhi ketakwaan. Jadi ada jeda. Ada istirahat dari aktivitas nafsu waktu kita berpuasa. Betul kan? Dan kesempatan ini menjadikan manusia mampu menaklukkan egonya. Paling berbahaya manusia sekarang tidak takluk dengan egonya karena ada di puasa. Nah, selain itu puasa juga menampakkan nafs. Dalam arti perang batin melawan tirani ego antara membatalkan puasa dan melanjutkannya. Karena nafs itu muncul melalui bisikan-bisikan lembut saat demi saat semakin besar. Jadi tidak hanya keinginan untuk berbuka di siang hari, tapi hasrat untuk bergunjing, mencelam, memaki, serta meluapkan amarah itu naik. Yang mengurangi nilai puasa menurut umum. Padahal konteks tasawufi nggak begitu, hilangkan itu. Bahkan bisa membatalkan puasa. Karenanya dengan berpuasa memperkuat tekad untuk menolak, memuaskan dorongan makan dan minum. Yang penting dari semua itu, setiap kali menolak makan dan minum pada siang hari, maka ingatan kita selalu pada perintah Allah. Coba kalau kita menahan makan dan minum, lapar, ingatannya pasti kepada Allah.
Otomatis itu. Dengan begitu puasa mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi budak kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari. Nah itu dalamnya ya. Demikian sangat kontekstual dengan keterangan Al-Ghazali pada kitabnya. Juga lebih dalamnya ada Ihya begitu tentang puasa khusus, puasa wabil khusus, puasa awam, karena di sana ada energi, khususnya energi positif pada bulan Ramadan ya. Jadi kita mesti memahaminya lebih dalam. Dengan begitu dalam hadis sahih Nabi bersabda, "Lisyaimi farhatani, farhatun anda fitrihi wa farhatun anda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka, kebahagiaan saat berjumpa dengan Rabb-nya. Sekali lagi sebagai penutup kaji, sadari, tolong betul-betul sadari ikhwan akhwat baik yang hadir maupun tidak hadir, bahwa puasa menjadi pintu utama bagi segenap ibadah. Seperti dalam sabdanya Rasulullah, likulli syai'in babun wabul ibadatus syiamu. Setiap sesuatu memiliki pintu, dan pintu ibadah adalah puasa. Sehingga jika puasa seorang sempurna lahir batin, maka sebagaimana dia akan meraih kunci kesempurnaan dari ibadah-ibadah lainnya. Jika menjalaninya tidak sampai titik sempurna, tidak ada keikhlasan, tidak ada kegembiraan, lalu bagaimana bisa memperoleh keikhlasan dalam ibadah-ibadah lainnya? Wabillahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan bermanfaat untuk Ikhwan Pak Khairul, untuk ibadah yang mulia. Niatkan saja kita ibadah kita haji, walaupun itu anak haji, insya Allah, karena haji itu terkait dengan takdir Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan.